Terus dulu ada satu guru yang suka banget narikin tali BH. Serius lo? Serius? Kalau kejadian zaman sekarang, guru kayak gitu tuh bisa dilaporin bisa dilaporin. gitu. Tapi at that time kita ngerasa tuh kayak it's a jokes. Kalau dulu kita ngelihat guru tuh kan sosok yang kita takut ya. Takut. Gitu. Kayaknya segen gitu kan, nggak berani gitu. Kalau sekarang kan kadang-kadang beberapa murid malah lebih terkesan kayak kurang ajar. Gue honestly gue nggak ngerasa cantik sama sekali at that time gitu loh. Dari gue SD gitu. Dan satu-satunya yang gue pikir waktu itu adalah, ini kalau gue nggak cantik, gue gak boleh bego gitu. Jadi Rani ini temen gue SMP ya? SMP, betul. SMP kan bener ya? Iya. SMP 2 Depok. SMP tuh Udah disebut gak sih? Gak perlu ya? SMPN 2 Depok. Yes. Dan susah banget ngundang lu ya? Kebetulan aja sih, emang lagi timing kali nggak pas sih. Anyway, thank you banget loh udah diundang juga. Dan di episode perdana ini gue udah dapet sponsor. Jadi semoga buat sponsor nanti mau bisa lah masuk lah, nyelip-nyelip lah. Ya. Amin. Sekarang belum ada. Nah, di ujung sana tuh. Nah, ini ada diffuser dari Acacia Scent. Oh. Itu yang gue taruh tuh apa tuh? Yang ini Wangi sandalwood ya, sandalwood betul. ya. Nah, jadi dia tuh ada 4 run. Nah, nih ada 4. Ini tuh syuting apa nih? Hilang ya? Apa nih? Syuting hilang. Iya, kayak. Itu tuh bunga kenanga. Oh, oke. Nah, terus ada lavender Shoot sama lavender. white musk. Nah, nanti ini bisa lu coba lah. Thank Harum. you. Ini wangi banget sih by the way. Gue pernah coba yang lavender sih. Yang lavender kayaknya Lavender tuh enak. Karena sih. gue nggak suka yang terlalu Nyengat harum ya nggak tahu. Cowok kan. Wow. Jadi, oke. Rekomen deh kalau lo mau coba diffuser yang nggak terlalu besar, mini tapi harumnya tuh bisa. Iya, harumnya Iya kan? satu Berasa ruangan. banget ya? Berasa banget, Iya, berasa sedap. banget. Thank you. Ya. Taruh Saya take it dulu ya. Oke. Kalau di zaman dulu tuh zaman pilok tuh coretannya Bangor 201. 201. Gue sampai sekarang lupa sebenarnya 201 itu maksudnya apa ya? 201 tuh angkutannya bukan ya? Enggak, kayaknya dulu tuh emang Apa namanya nomor sekolahnya ya? Gue juga lupa sih sebenarnya. Iya, kalau nggak salah tuh biasanya kan nama-nama sekolah pada era itu kan nama Jalan ya? Jalan ya? Jalan kalau nggak nama angkutan ya, nama trayek angkutan. Gue udah nggak ingat sama sekali sih. Bangor tuh apa raya gitu? Bangor Raya. Bangor Raya. Iya, Bangor Raya. Bener. Iya, itu Bangor Raya. Padahal gue tadi mikir Bangor tuh itu loh. Bandel gitu. Iya, bahasa Sunda yang bandel ternyata. Oh, iya, Bangor Raya, Bangor Raya. benar. Gue itu ingat 201, gue juga lupa. Itu angkatan berapa kita ya? 2004. Enggak dong, 2001 Kita ya? kita lulusnya 2004. Betul. Iya, berarti angkatan 2001 ya? Iya. Iya kan? Masuk 2001. 2001. Kita ketemu berarti di kelas berapa ya? Gue lupa. Kelas 3. Kelas 3? Kelas 35. Kelas 35 ya. Kelas 1 lu satu berapa? Gue 19 kalau nggak salah deh. 11 gue. Gue 11, 21, terus Oh, gue 19, 211, 35. 19, 211, 35. Kalau gue nggak salah, gue juga dulu Iya, lupa. bener-bener. Gue nggak lupa sih, gue 11, 21 tuh gue pindah ke yang seberangnya kan gitu, sebelah-sebelahan tuh, Iya. ya kan, waktu itu. Terus bangunan baru, gue pindah situ 21, 35 gue pindah lagi ke situ. Iya, betul. Tapi kelas 1 kita nggak bareng ya? Gue ada beberapa, kelas 35 ada sih yang dari 11 tuh ikut. Gue lupa sih sebenarnya. Pokoknya gue cuma ingat kayak ada 11 kelas gitu kan. Kayak banyak banget orangnya, muridnya. Itu Iya. sekolahan. Cuman habis itu gue kayaknya 2 tuh gue 211 gitu. Nah, kelas 3 gue udah lupa siapa aja yang pernah sekelas. Tapi gue ingat ya kita sekelas di 35 itu. Bu siapa ya namanya ya? Bula Rosa. Bula Rosa, bener. Galak banget, gue nggak bisa lupa sih sebenarnya. Emang galak ya? Galak banget, ya ampun. Kan waktu itu gue ketua kelas kan. Oh iya, lu ketua kelas. Gue inget banget terakhir dia tuh pernah marahin gue gara-gara masalah foto buku tahunan. Lo masih inget gak sih buku tahunan waktu itu temanya? Jamet banget sih. Itu kan Yang pantai-pantai itu pasti. iya, dan dia kan gak suka banget tema itu waktu itu. Dia bener-bener gak setuju kan. Terus gue dimarahin. Gak tuh yang sok ngido waktu itu siapa ya?
siapa ya? Pasti kan kayak biasanya tuh di setiap sekolahan tuh kayak ada satu orang yang kayak omongannya pasti langsung diiyain sama semua orang gitu kan. Kalau gue kan waktu itu tipikal pion aja yang ikut gitu, ngekor. Oh iya, bikin ini, iya ikut. Pokoknya Gue nggak tahu apa-apa. Di kelas itu, waktu itu gue inget Joko. Joko itu kan wakil ketua kelas kan. Pasti Joko. Iya. Joko pinter banget itu masih. Iya, betul. Yang kalau Ya, PR kayak panutan. Bener. Joko nggak tahu ya dia udah berkeluarga ya, udah pasti sih. Harusnya ya sih, mungkin ya. Kalau dia nonton ini ya, emang Joko tuh jadi teman gue kelas 35 yang kalau setiap ada tugas sekolah tuh pagi dia udah kelar. Iya. Dan Bahkan kalau gue lupa ini, emang ada tugas ya. Dia tuh anjir udah, oh iya ada tugas ini, itu kan sih. Sama lu juga sih. Iya. Ya kalau gue mungkin karena apa ya? Kan gue dari SD dibilangnya tuh kan galak. Kebetulan gue dari SD tuh sering banget jadi ketua kelas. Oh gitu. Gitu. Jadi ke bawah lah sampai SMP. Terus di SMP itu karena kakak gue juga waktu itu kebetulan di SMP 2 kan sebelumnya. Kan beda. Tapi pas lu masuk kakak lu masih ada? Kakak gue udah keluar, karena keluar. gue beda 4 tahun gitu. Dan kakak gue waktu itu kebetulan di SMP 2 tuh termasuk yang ya terkenal juga lah gitu. Jadi kadang-kadang guru tuh kalau kamu adanya berlian ya Oh, gitu. iya. Kayak kakak kelas kan adanya berlian ya gitu. Itu berlian yang mana nih? Berlian Cewek. Bukan yang DJ ya? Bukan lah kakak gue. Jadi habis itu, nah tapi itu salah satu alasan kenapa akhirnya gue nggak mau masuk SMA 1 Depok. Karena kakak Gue di situ, gue trauma banget kayak dikit-dikit adanya berlian ya gitu. Kok kayak orang nggak ada yang inget nama gue gitu, ingetnya cuma adanya berlian gitu sih. Akhirnya gue memutuskan, pokoknya gue bilang sama nyokap gue, pokoknya gue harus keluar dari Depok. Gue bilang gue nggak mau masuk SMA 1 Depok, gue bilang gitu. Akhirnya ya udah gue end up di SMA 38 akhirnya, gitu sih. Iya, kelas 35. Dan waktu itu rame ya kalau satu sekolahan ya, negeri sih ya. Sekarang negeri masih gitu nggak sih? Gue nggak tahu sih, tapi dulu kayak tuh harusnya 40, 35, pokoknya di sekitar 35 sampai 40 orang lah satu kelas ya. Dan ada 11. 47 sih inget gue. Ah, anjir. Bener. 35? Masa sih 35? 40-an sih inget gue. Masih sih rame banget. Iya, rame banget. Tapi itu belum seramai SD gue. Lu tau nggak SD gue satu kelas tuh 77? Buset. Sumpah itu SD gede banget, itu satu kelas ya, 77. SD di mana? Gue sempat SD di Bandung. Oh, di Bandung. Karena gue lahir di Bandung, gue sempat sampai umur 6 tahun di sana, jadi gue kelas 1 masih di Bandung gitu. Dan itu sekolah emang gede banget, kelas gede banget. Dan gue inget waktu gue kelas 1, gue masih duduknya suka di belakang kan. Habis itu kayaknya kalau mau ngerjain tugas atau apa kayak gue selari gitu saking jauhnya tuh. Lu bayangin dong 77 orang dalam satu kelas, gurunya gimana nggak stres ya ngajarin anak kelas 1 SD. Bener. Akhirnya habis itu gue pindah lah ke Depok, baru pindah ke Depok. Nah di situ kelasnya udah mulai agak lebih mengecil lah. Lu SMP di mana sih, Bro? SMP SD di Bandung, nah, SMP SD kelas 1 di Bandung, SMA baru gue ke Jakarta. Pindah ke kelas 2 tuh pindah ke ini Depok Jaya. SD Depok Jaya. Lu tau nggak yang di Nusantara? Oh, nggak tahu gue. Al Muhajirin tau nggak? Tahu. Anyelir tau kan? Oh iya, Anyelir. Nah ini yang lebih nggak favorit. Anyelir kan sekolah favorit kan? Iya. Nah gue satunya itu lagi. Itu stigma yang menyebalkan ya. Kalau gue inget-inget sekarang kayak SD lu favorit di sini, terus SMP kalau nggak 2, SMP 1. Depok ya waktu itu ya di era itu. 3 ya? Kayak 1, 2, 3 lah. Iya itu kan. Terus SMA 1. Yes. Kayak semua orang tua tuh. Kuliah UI gitu kan. UI. Jadi lu hidup di Depok terus. Lu nggak Iya. Itu beban banget asli. Buat kapasitas otak gue yang pas-pasan waktu itu. Tapi ya karena semua orang tua mikirnya ya pada saat itu ya kayak gitu ya. Jadi tracknya akan begitu gitu. Ngejarnya ke situ. Benar. Lu tau gak sih gue pernah ketahuan nyontek pas UN di SMP. Gue nggak tahu loh. Terus itu gue nyontek, pokoknya gue ketahuan nyontek, terus gue dibawa ke ruang guru, terus dimarahin sama Bula Rosa ya kalau nggak salah. Lu nggak tahu ya? Gue inget pokoknya ada yang pernah ketahuan nyontek gitu kan. Tapi salah satunya kayaknya waktu itu Gilang. Gilang mana nih? Gilang Ramadan ya? Gilang Ramadan tuh 34. 32. Oh, yang anak basket. Iya, yang anak basket. Anak basket pokoknya waktu itu udah kayaknya hits udah banget paling deh, hits. Pokoknya anak sekolah tuh waktu itu eranya anak basket
sama band. Kasta pertama anak basket, kasta kedua band, kasta ketiga futsal. Iya. Kalau lu bisa main basket, bisa ngeband, udah fix lu bintang sekolah waktu itu. Udah nggak mungkin dibantah. Itu zaman dulu banget gak sih? Iya. Udah kalau pensi udah megang gitar atau Iya, drum. benar-benar. Kalau udah main Udah gitar paling, tuh kayaknya paling fuckboy lah waktu itu. iya. Iya. Benar-benar kangen Oh sih iya. masa-masa. Jadi lu nggak tahu ya gue sempet ketahuan nyontek ya? Gua nggak tahu sih lu pernah ketahuan nyontek. Saking seputus asanya itu gue. Waktu itu lagi UN lagi. UN ya? Lagi Itu UN sih. gue. Gue bingung. Gue sama sama Riza. Jadi skemanya oke. begini. Nah ini agak ya tapi udah berlalu juga sih. Dulu gue mikir malu, sekarang bodo amat. Kayak Iya juga, udah lewat juga. udah lewat gue bodo amat. Tapi ya gimana ya, gue dari kondisi mungkin karena itu ya penyebabnya. Kalau gue mikir sekarang karena pressure ya, gue pressure dan sebenarnya gue kapasitas gue tuh nggak di situ. Kalau gue rasa sekarang ya, gue emang nggak scientific banget orangnya. Jadi cuman kan waktu itu emang berlomba-lombanya di situ diukurnya ya, keberhasilan seorang benar. pelajar tuh di situ. Apalagi UN juga waktu itu masih benar penentu juga kan. Iya, jadi gitu. beban pressure itu tuh kayak akhirnya gue di titik ya aduh bingung, gue nggak bisa jawab. Terus Riza di belakang gue, dia kok najir nih orang nih. Dia juga dapet tuh, gue tahu dia dapet terus Ini nyetek buku apa? enggak, kertas, sobekan kertas. Oh, sebagian kertas. Iya, dia dapet terus gue tuh dia ke kamar mandi, toilet yang musola. Oh, tahu gue tahu ya. Iya, toilet musola. Terus gue lupa ya. Gue lupa cara tukeran. Oh, terus gue keluar juga, terus dia ngasih kalau nggak salah ya. Tiba-tiba tuh ada yang ngikutin gue. Jadi ada yang pengawas ngikutin. Pengawas kan waktu itu independen ya. Sebutan aja keren, independen anjir. Gue nggak inget pengawas siapa. Gak inget ya? Gak inget gue. Gue ada pengawas, terus pas gue lagi asik-asik gini, disamperin. Mana sih ini kertasnya gitu? Wah, deg-degan gue. Terus lu diapain deh abis itu ya? Dibawa ke ruang Tapi guru. maksudnya nilai lu nggak? Nilai gue anjlok di mata pelajaran itu. Jadi pas, bukan anjlok. Jadi pas untuk syarat lulus aja. Oh, dibikin segitu apa kebetulan segitu? Antara itu atau emang maksimal gue dikasih gitu. Sebenarnya gue inget kok itu mata pelajaran apa ya, dan itu nilainya 4,6 sekian. Pokoknya pas lah. Bener-bener 4 Ran. Lu gak ada nilai 4 kan lu? Enggak. Nggak ada, anjir. Lu pinter emang waktu itu. Sebenarnya enggak juga sih, tapi Enggak, lu pinter sih waktu itu. tapi ya gimana ya, gue juga bukan tipe yang kayak tadi Joko ya. Kalau Joko kan kayaknya rajin gitu kan. Gue tuh sebenarnya nggak rajin banget, cuman emang Enggak, gengan lu tuh geng rajin, Ran. Lu nggak bisa mengelak dari itu. Lu tuh Anggi, Firly, iya. satu lagi siapa tuh? Kok gue lupa sih. Siapa? Ya waktu itu ada Putri. Terus, iya, itu geng-geng cewek-cewek. Jadi kan kalau di sekolah tuh akan terbentuk dengan sendirinya kubu-kubu bangsa. Iya, tapi gue tuh sebenarnya bukan yang kayak kalau lu bayangin gue rajin yang setiap pulang sekolah terus gue belajar kayak malam-malam gue belajar tuh gue nggak kayak gitu sih. Kayak gitu loh. Gue sebenarnya nggak kayak gitu. Gue sebenarnya cuman mikir gue cuman kayak memaksimalkan waktu gue misalnya kayak di kelas gitu ya. Gue sebenarnya nggak terlalu suka kayak duduk di belakang. Oh, karena kalau duduk di belakang kan pasti konsentrasi lo terganggu gitu kan teman-teman segala macam. Dan karena gue males sebenarnya untuk mengulang pelajaran, makanya gue lebih seneng duduk di depan, perhatiin pas guru lagi jelasin gitu. Jadi pas pulang gue nggak harus ngulang pelajarannya lagi. Oh, gitu. Sebenarnya Tapi gue lu nggak ada waktu belajar khusus gitu ya kalau dulu ya? sebenarnya nyokap bokap nyuruh, cuman ya gue juga belajar sih malam, tapi bukan yang kayak ambi gitu loh, yang kayak bener-bener gitu. Terus kalau mau ujian, gue juga selalu bikin catatan, tapi catatannya bukan buat nyontek sih, lebih ke arah kayak supaya mengingat, kayak gue belajar ulang lagi, tapi sambil gue catat sambil gue rangkum. Jadi selama perjalanan misalkan gue pasti bisa baca-baca, bisa lihat-lihat sih gitu. Oh, oke. Gue nggak yang tipikal yang belajar pulang sekolah langsung kerjain PR sih, enggak sih. Gue ya emang gue ikut bimbel, ikut maestro gitu kan. Tapi gue tuh tetap main, tetap yang kayaknya bandel sih ya sama lah. Cuman kayak kelihatannya aja enggak, padahal sebenarnya main-main juga. Bandel main kan? Iya, bandel main. Iya. Zaman dulu kan gue juga ke sekolah masih naik angkot, pulang naik angkot. Bukan lu udah jemput deh waktu itu ya? Gue dulu udah antar jemput lu? Enggak, gue diantar doang, tapi gue pulangnya suruh naik angkot gitu.
Iya. SMP tuh yang gue paling inget ya itu yang pernah kayak pacaran yang dipanggil guru BP. Pernah lu dipanggil guru BP? Pernah. Itu nggak penting banget sih tapi. Gara-gara pacaran? Iya, sebenarnya lebih ke arah waktu itu gue lupa momennya apa. Cuma Valentine atau apa ya? Iya kan, terus ya kayak siapa di sini yang punya pacar gitu kan. Terus kayak yang ya udah akhirnya kayak dinasih. Sebenarnya lebih kayak dikasih bimbingan sih, dinasehatin. Sama siapa guru agama? Bukan. Guru BP sih dulu. Gue lupa guru BP-nya siapa tapi. Mukanya gue inget tapi namanya gue nggak inget namanya siapa. Oke. Jadi dulu waktu itu berarti udah sempet ya punya pacar anak SMP 2 ya? Iya, pernah lah. Namanya ya pacaran anak SMP lah. Tapi jangan bayangin kayak anak SMP yang sekarang ya gitu. Kalau zaman dulu nggak punya duit, man, mau ngapain pacarannya gitu kan? Kayaknya tuh udah bisa deket sama cowok kan dianggapnya pacaran. Asal deket, asal kayak ikut nongkrong berdua gitu. Terus dulu kan kalau lo tahu gue ada kayak geng lagi tuh yang kayak lo inget nggak Kristi terus si anak basket juga ya? Iya, okay. Terus Pipit, Rega. Iya. Nah itu kan sebenarnya kayak udah mulai ngegeng tuh waktu kelas 2. Nah terus waktu kita kelas 3 somehow nggak tahu ini emang didesain seperti itu atau gimana, kita tuh dipisah masing-masing satu-satu gitu, jadi kita nggak ada yang sekelas. Dan kalau lo balik lagi lo masih nyimpen buku tahunan nggak? Masih ada kayaknya. Jadi kalau lo lihat di sampul paling belakang itu ada foto, ada gambar lah gitu. Itu gambar geng gue bersembilan. Cuman emang dibikin nggak terlalu bagus lah. Itu katanya supaya nggak terlalu kelihatan. Gitu. Terus ada tulisannya kami pamit. Keren banget ya. Kayak gue dulu kayak yang megang banget deh. Tapi dulu buku tahunan tuh yang megang itu emang circle-circle itu kan, anak-anak kan, anak-anak yang punya suara mayoritas. Yes, benar. Anak basket lah, balik lagi. Kayaknya keren banget. Era itu emang gue jadi cuma penonton sih kayak, wah anjir sih ini sih. Jadi waktu itu gue cuma penonton banget. Tapi itu masih kejadian sampai sekarang sih. Pasti ada lah, maksudnya di sekolah, di tempat kerja, dimanapun tuh something yang pasti. Enggak lah kalau di tempat kerja kayaknya. Tapi nggak ini ya, gue kalau di SMP kayaknya iya deh, mungkin karena gue seminder itu waktu itu ya, jadi gue nggak berani untuk bergaul sama siapapun. Karena waktu itu kayak antara lo ada di geng high class atau lo di geng bandel. Iya benar. Kalau lo ada di antaranya, ya lo penonton aja gitu, ya nggak sih? Iya. Tapi malu tuh dulu diem banget. Diem banget kan, ya cukup banget gue. Kayak nggak punya temen. Nggak punya temen di pojokan di belakang. Kasian banget tuh. Aduh, anjir. Tapi ada yang waktu itu sampai dibully banget tuh yang ini, yang tau Adriansa gak sih? Ya sampai digebukin mulu. Lu gak pernah tahu gak sih? Lu tahu gak sih anak itu? Gue pengen tahu tuh dia jadi apa sekarang. Maksud gue kayak kasihan loh. Dulu tuh dipukulin kayak sampai kepala gitu ya. Lu gak pernah lihat ya? Gue tapi kayak ada geng-gengan anak-anak sok merasa paling jagoan waktu itu yang ngebully si Adriansa itu, dan gue waktu itu kasihan, cuman gue nggak bisa apa-apa ya karena gue kan ada di pihak yang penerima bully juga ya, jadi kayak gue gak mau ikut campur daripada gue diinin. Tapi emang iya sih, kalau gue ingat lagi ya zaman dulu ya, bullying tuh sebenarnya udah ada. Sexual harassment tuh juga sebenarnya ada. Nggak ada. Ada, lo nggak tahu kan? Gue tuh baru tahu sekarang. Setelah gue cerita ke teman-teman gue, mereka baru bilang itu tuh udah termasuk sexual harassment loh kan? Apa contohnya apa? Contohnya nih, paling gampang waktu gue kan gue bilang kan, gue kan sering jadi ketua kelas, jadi gue suka nih dipanggil sama wali kelas, Rene sini gitu, terus udah kamu kerjainnya sini aja nih, duduk di pangkuan gurunya. Oh sama guru? Sama guru gitu kan, mostly sama guru, kalau cowok gurunya gitu kan, terus gue kan masih nggak sadar kan, maksudnya kayak gue pikir karena ini kayak guru yang sayang sama murid gitu loh, jadi kayak hal-hal kayak gitu tuh belum kepikiran kayak untuk dilaporin gitu kan. Karena tapi sering itu gitu kayak ayo sini, terus kayak yang mungkin nyentuh pipi gitu kan. Nyentuh pipi tuh sexual harassment ya? Nah, kalau zaman sekarang itu pasti kadarnya di mana sih? Gue jadi. Nah, sebenarnya kan kalau namanya sexual harassment itu kan ketika ada salah satu pihak yang merasa tidak nyaman. Jadi nggak ada batasannya. Nggak ada batasannya. Walaupun misalkan emang kita nggak bersentuhan fisik tapi tatapan doang, itu kan juga kalau salah satu udah ngerasa nggak nyaman, verbal itu juga bisa gitu. Nah, at the time gue juga nggak tahu, gue pikirin kayak nih guru sayang banget sama gue gitu kan, jadi ya kayak gue pikir biasa aja. Terus dulu ada satu guru yang suka banget narikin tali BH.
Serius lu? Serius? SD anjir. Gua nggak tahu deh. Nah tapi coba bayangin dong kalau itu kejadian. Iya sih, lu Ren, lu dulu sekolah suka isengin gitu ya? Kalau kejadian zaman sekarang, guru kayak gitu tuh bisa iniin kan, Pasti, bisa bisa dilaporin. gitu. Tapi at that time kita ngerasa tuh kayak it's a jokes gitu kan. Berarti kayak, kalau pada masa itu kan lu nggak merasa terganggu dong, nggak iya, sebenarnya jadi nggak bisa, sebenarnya nggak bisa dibilang. Cuman selama si pihak itu nggak merasa terganggu, berarti bukan gitu. Cuman tapi kalau orang luar sekarang bisa melihat itu sebagai benar sexual oke. harassment. Harusnya maksudnya hal-hal kayak gitu nggak pantas Siapa lah sih, dilakuin. anjing? Hah? Ya tapi ya itulah pokoknya ada Nggak, satu siapa sih dasarnya gue emang ada. ada. Guru Nggak apa? enak, gue Guru takut nanti kalau anaknya Oh iya, mendengar apa ya pokoknya bener ada sih, lah bener. guru kayak gitu. Wah, ada Jadi ya? hal-hal yang dulu tuh kayak kita pikir biasa. Ya sebagian lah, nggak semua. Oh, Jadi tapi gimana alasannya kelihatannya? Dia nah, maksudnya kayak nyari-nyari gitu dulu? enggak. Jadi alasannya dia adalah karena cewek katanya kalau pakai BH ya harusnya pakai kaos dalam lagi. Oh, supaya jadi dia nggak- ngingetin. Ngingetin sebenarnya. Alih-alihnya ngingetin. Oh, Ini kamu nggak boleh kayak gini gitu. Iya. Kamu nakal Bangsat gitu. juga ya. Nah, Oke, terus oke. waktu SMA, jadi ada satu guru kimia, gue inget banget, dan dia tuh kalau ke cewek, misalkan ditanya nih, lo nggak bisa jawab, dia tuh nyubit, tapi nyubitnya di sini. Oh, Nah, terus kita suka sebel dong, kayak kan kita udah tahu nih dia bakal nyubit di sini. Nah, kalau ke cewek kayak gitu, kalau ke cowok pakai penggaris panjang, langsung ketek. iya. Jadi ya lu kanan kiri kena tuh, sini kena cubit, sini kena pipi, ya udahlah, Oh, pasrah aja deh. itu di SMA Itu di SMA. 1. Enggak, SMA-nya kan gua nggak di 3. Depok. Enggak, 38. 8. Ya kawan. Kayaknya masih deh, sampai sekarang. Oh gitu ya, jadi SMP udah. Oh, oke. Iya, tapi kalau sekarang kadang-kadang kalau gua ngelihatnya sih ya lebih kayak anaknya juga agak lebay gitu kayak. Kalau dulu kita ngelihat guru tuh kan sosok yang kita takut ya, gitu. Takut. Kayaknya segen Iya. gitu kan, nggak berani gitu. Kalau sekarang kan kadang-kadang beberapa murid malah lebih terkesan kayak kurang ajar. gurunya juga. Benar. Jadi gurunya niatnya bantuin didik kita, malah dianggapnya kayak gitulah. Lapor ke orang tuanya juga begitu. Iya. Gue kadang-kadang suka nggak tega juga sih kalau ngeliat banyak guru-guru yang akhirnya dituntut lah, dibully lah, Benar, gitu, digebukin lah sama orang tua murid. Tapi lu selama SD sampai SMP pernah rasain kayak momen lu dibully gitu nggak sih? Kalau lu inget sekarang gitu, oh gue tuh waktu itu berarti masuknya dibully ya. Kayaknya lu nggak pernah ya ada di, lu kan di golongan hits ya, bukan golongan kasta bawah. Lu nggak mungkin bilang bully sih anjir. Iya, jadi sih sebenarnya mungkin gue cerita sedikit background kayak kenapa lu menganggap gue kayak anak pinter, anak rajin gitu kan. Kalau lu lihat foto gue tuh dulu kayak dekil banget sebenarnya. Enggak, waktu itu lu enggak, gue dekil banget. Sekarang masih. Nah, gue Cuman merasa dulu. sebagai enggak, tapi Cuman gue dulu gue sebagai perempuan dulu tuh ngerasa kayak ngeliat teman-teman gue yang lain, gue tuh termasuk yang dekil gitu loh. Kayak gue kan seneng paskibra, panas-panasan gitu Oh, kan. iya. Udah gitu rambut gue kan keriting. Iya, gue Rambut ingat. gue keriting, Gue ingat. terus gue ngerasa kayak bibir gue nih tebel gitu untuk ukuran anak kecil, terus kayak gue hitam banget gitu. Dan gue honestly gue nggak ngerasa cantik sama sekali at that time gitu loh, waktu dari gue SD gitu. Dan satu-satunya yang gue pikir waktu itu adalah ini kalau gue nggak cantik gue nggak boleh bego gitu. Oh, Itu aja. lu merasa waktu itu udah nggak, kalau istilah sekarang lu udah merasa insecure ya? Iya, Belum gue ada istilah itu ya? dari kecil belum ada. Dari kecil gue udah ngerasa insecure gitu kayak, Oh, duh kalau gue udahlah gue nggak cantik, gue nggak kaya, apa nih harus bisa gue banggain gitu kan. enggak, lu pada era itu lu udah kaya, termasuk dari keluarga kaya kan? Nah, Lu masih merasa nggak kaya juga? Anjir, Nggak, lu berarti ada di dasar bumi dong pada waktu itu. gitu ya waktu itu kan karena Apa yang membuat lu merasa nggak kaya waktu itu? nah karena kita tuh punya kecenderungan untuk selalu melihat ke atas. Gue ngeliat teman gue ada yang lebih begini, teman gue ada yang lebih begitu. Temen Siapa gua, menurut lu ya waktu itu, ini kaya banget nih orang, temen lu ya, di SMP? Ada nggak sih? ada lah beberapa teman yang gue liat kayak, rumahnya gede banget ya gitu. Terus misalkan kayak, mobil bagus gitu kan. Lu udah mikir, lu udah bisa menilai mobil si A bagus ya? Di Ya, SMP loh? Iya. Serius lu? Iya. Anjir. Karena ya mungkin apa ya, gue juga kan kebetulan tinggalnya di lingkungan komplek yang lumayan
Enggak, lu elit waktu elit itu lah, ya? gitu Elit kan. lah. Iya, jadi kayak gue bisa melihat dong tetangga-tetangga gue ini kayak apa gitu kan. Dan waktu itu kayaknya gue ngerasa bahwa ya gue berada gitu kan, tapi gue bukan di titik yang kayak gue mau apa aja tuh gue bisa beli gitu, gue bisa dikasih. Padahal iya. Enggak juga, Oh, masa? karena nyokap bokap gue mendidik gue tidak seperti itu. Oh gitu, oke. Jadi bokap nyokap gue itu kalau gue dulu zamannya binder, kalau lo pernah tahu ya kayak Iya, tahu gue. kan gitu. Benar. Itu gue harus ranking dulu, gue baru bisa dibeliin binder. Oke. Kalau lo mungkin nggak percaya, gue nggak pernah punya boneka. Karena lu nggak suka? Bukan, karena nyokap bokap gue nggak mau beliin. Nggak mau beliin? Karena menurut bokap nyokap gue itu nggak bermanfaat. Jadi nanti kamu lupa gitu. Kalau kamu mau boneka, kamu nabung. Makanya gue seneng banget kalau lebaran, karena dapet THR, itu gue beli tuh Barbie. Oh, oke. Otherwise gue nggak akan pernah bisa punya Barbie. Oke. Jadi gue tuh dididik untuk kayak kalau lo mau sesuatu, lo kejar, lo berusaha gitu kan. Nah, Walaupun lu ada privilege lebih waktu itu dong sebenarnya. iya sebenarnya Kalau mungkin lihat sekarang. kalau nyokap gue mau waktu itu beliin mungkin bisa gitu kan. Cuman mungkin karena gue juga masih punya 2 adik ya, dan nyokap gue bener-bener kayak tight banget nih gitu kan. Nggak mau memanjakan lah istilahnya. Terus akhirnya ya udah kan, jadi waktu gue makanya gue mikir gue nggak terlalu ya maksudnya gue berada tapi nggak yang gue mau apa aja bisa gitu. Terus gue juga nggak cantik, ya gue nggak boleh bego tuh aja. Maksudnya ya paling nggak ada sesuatu yang bisa gue banggakan. Makanya gue berusaha lah untuk tetap ya gue nggak mungkin lah bisa semua mata pelajaran. Adalah masa-masa di mana kayak gue nilainya jelek gitu, tapi paling nggak gue berusaha untuk tetap stay di ranking 1, 2, 3 gitu waktu gue SD, dan alhamdulillah waktu itu kesampaian sih gitu. SMP juga gitu kan lu ya? Nah SMP iya gue agak merosot tapi nggak pernah lewat dari 10 besar gitu sih, karena waktu itu bener-bener Gue nggak pernah lewat dari 30 besar masalah gue. dari 25 orang ya. Lu nggak pernah dari 10 besar ya? Gue nggak pernah ranking sih kayaknya, seingat gue sih. Nah itu ya karena motivasi gue cuman itu, kayak gue nggak ada lagi yang bisa gue banggain kecuali gue pintar gitu. Padahal circle yang menurut gue waktu itu udah circle yang ya circle udah dari high class ya teman-teman lu ya waktu itu ya. Menurut gue ya, lu kan circle pertemanan kayak yang tadi gue bilang. Kalau lu masuk di geng basket, kalau nggak yang anak band ya udah itu tuh circle-nya. Benar, tapi itu kan di Depok istilahnya. Kebetulan gue punya beberapa teman SD yang emang SMP-nya udah ke Jakarta. Dan gue ngelihat lu masih bergaul sama mereka. Gue masih bergaul sama mereka dan gue ngeliat kayak wow gitu, kayak mereka ternyata speednya lebih cepat lagi dari gue. Oh, gitu. Even ya dulu ke PIM aja itu buat gue suatu privilege banget gitu kayak. Nanti lu SMP udah ke PIM. Nah, lu jangan itu bilang dia. udah. Udah itu karena diajak temen gue. Udah ke PIM lu? Iya, itu udah kelas 3. Itu udah kelas 3, terus kayak udah yang dan tapi gue tuh lu tau gak sih, lu kelas 3 nih ya. Kelas 3 tuh anjir, kelas 3 tuh gue mainnya lu tahu yang kalau mau dari SMP kita terus mau ke masjid yang pas tanjakan, tau nggak masjid yang gede. Nah di gang situ tuh ada rental PS1 Ran. Oh iya, nah, gue tahu. Gue masih main ke situ, masih main PS. Lu udah ke PIM. Nah itu gue ke PIM karena gue diajak. Jadi gue bilang gue nggak punya duit gitu untuk main di PIM gitu kan. Akhirnya gue dijemput naik taksi dan gue juga makan bisa makan di Hokben gitu. Dan itu pun ditraktir. Oke. Jadi, nah di situ tuh gue ngeliat kayak, gitu. Kayaknya ternyata di luar Depok itu tuh ada kehidupan lain yang lebih. Iya, gitu. Jadi kayak lu hits di Depok, ternyata lu belum apa-apa dibandingkan pindah ke Jakarta. Nah, SMA gue pindah ke Jakarta, lebih kelihatan lagi teman-teman Jakarta itu gitu kan yang udah ada yang bawa. Wah, macam-macam deh. Udah ada yang bawa mobil ya? 38 tuh udah boleh ya? Udah boleh. Udah pada bawa mobil ya? Kalau SMP belum ya? SMP belum. Motor masih ya? Motor rata-rata. Motor ya. Gitu sih, jadi itulah yang memotivasi gue. Gue udah tahu sekarang lu setelah gila lu SMP. Berarti gue saking kupernya kali ya waktu itu, jadi gue nggak anjir, lu udah ke PIM waktu SMP, udah bisa. Depok waktu itu mallnya apa ya? Mall Depok, Plaza Depok. Plaza Depok yang terminal ya? Terminal. Oh iya. Iya. Nah, lo berarti sempet pacaran ya sama anak? Ada berapa? Ada deket lah. Ada deket. SMP ada 2 ya, yang gue tahu yang pas di kelas 3 doang. 3 deng. 3 gue lupa. Enggak, tapi itu kayak cuman yang pacaran. Lu jangan bayangin pacarannya ke mall nonton gitu, enggak. SMP tuh gimana sih? Lu kayak tapi ada
ini momen nembak gitu juga ya? Ada nggak sih? Ada. Oh, ada. Ada momen nembak-nembak itu ada sih. Cuman kayak pacarannya tuh, lo inget kan? Sekolah kita tuh masih pakai portal. Ya itu nongkrong di portal aja. Portal gitu. mana? Portal dulu. Sekarang kalau Yang lo gerbang balik, utama. nah gerbang Yang utama ada dulu tuh kan pakai portal Batagor, doang. Es Doger ya? Iya. Oh. Udah sekedar nongkrong di situ, terus pulang. Karena sekolah kita kan bukan di jalan raya kan, jadi kita harus ke depan jalan tuh bareng, ya pasar situ. Pasar ya? Pasar Depok Jaya. Iya, yang jalan jauh banget gitu. Yang jalan jauh banget. Ya udah, jadi pacarnya cuma dari sekolah jalan ke situ, terus gue naik angkot pisah. Dia kemana, gue kemana. Gitu kayak kamu jangan pergi gitu. Even sampai yang zaman dulu, gue gak tau zaman sekarang ya, kayaknya sama deh yang ancamannya bunuh diri. Gitu. Aku bunuh diri. Iya gitu. Iya. Dan yang satu hal yang gue masih ingat banget, dia itu sampai nyekek diri dia sendiri. Dan gue pengen gue malu banget. Anjir. Lo kebayangkan kayak lu nyekek diri lu sendiri gitu. Mata gue kan minus ya, nggak berpakai kacamata. Jadi dia tuh abis sholat dia nunggu. Nah, gestur dia nunduk sambil main HP sama pakaiannya kayaknya sama gitu. Itu bukan gue tegur, malah gue colek tau gak lu gitu. Ayo, terus dia nengok gini, siapa gue juga gitu? Anjir. Dia ketika dia udah nggak punya apa-apa, akhirnya kayak datang ke rumah gue itu sewa mobil aja deh biar kelihatan kayak kamu punya mobil gitu. Lu yang nyuruh? Iya.